Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u, fa idza shalla jalisan fasallu julusan. Hadis rawahul Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, hukum tentang salat berjamaah tapi dipimpin oleh imam yang dalam keadaan sakit sehingga beliau mengimami dalam keadaan duduk. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ada dua dalil dari hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang praktek yang dijadikan sebuah patokan. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memang pernah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, beliau berposisi menjadi imam salat berjamaah tapi beliau duduk. Hadis yang pertama itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bil baiti wa huwa syak. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang salat di rumah dalam keadaan sakit. wa huwa yusalli jalisan wa yusalli wara'ahu qaumun qiyaman. Dan ketika itu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, beliau salatnya dalam posisi duduk. Kemudian datang beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bermakmum, berdiri bermakmum dan salat bersama beliau dalam posisi berdiri. Fa asyara ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ijlisu. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada para sahabat yang sedang salat bermakmum di belakang beliau dalam posisi berdiri agar mereka duduk. Fa idzan saraf, maka di saat kemudian selesai dalam salat itu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu ada untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, maka jikalau imam itu rukuk, rukuklah. Wa idza rafa'a farfa'u, maka jikalau imam itu bangkit dari rukuknya atau beriktidal, maka bangkitlah. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan,
Maka jikalau imam salatnya dalam keadaan duduk, maka salatlah dalam keadaan duduk. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dari sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi imam salat berjamaah dalam posisi duduk, maka makmum yang ada di belakang beliau itu juga diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduklah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ada hadis yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Malik. Ini adalah peristiwa di saat sebelumnya. Sebelum itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit. Maka beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan posisi beliau untuk menjadi imam. Namun kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kuat untuk mengimami. Maka dikisahkan dalam hadis itu, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi maradi. Maka menjelang salat berjamaah yang diperintahkan oleh Nabi untuk dipimpin oleh Abu Bakar, namun ketika itu Nabi merasa kuat untuk kembali mengimami, maka dalam sakitnya beliau keluar dari rumah beliau. Fa'ata, maka mendatangi jamaah tersebut yang hampir melakukan salat. Fawajada Abu Bakrin yusalli bin nas qa'iman. Maka beliau pun mendapati Abu Bakar As-Siddiq sedang berdiri pada posisi imam untuk mengimami para jamaah. Ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekat, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, fastakhara Abu Bakar. Maka Abu Bakar berkenan untuk mundur. Maksudnya adalah mundur untuk menjadi makmum. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa asyara ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam an kama ant. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada Abu Bakar, tetaplah di tempatmu wahai Abu Bakar. Dengan isyarat seakan mengatakan an kama ant, tetaplah engkau di tempatmu. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullah, fajalasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi jambi Abi Bakar. Maka duduklah Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping Abu Bakar, yang posisi Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan berdiri. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Fasalla Abu Bakrin bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar salat mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nas yusalluna bi salati Abi Bakar, dan para jamaah yang lain salat mengikuti salatnya Abu Bakar. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka dari hadis ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga jelas tergambarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengimami salat berjamaah dalam kondisi duduk, tapi kemudian makmum dalam kondisi berdiri. Tapi ada teknis yang berbeda ternyata. Di saat beliau sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau salat di rumah. Beberapa sahabat, kalau dalam hadis riwayat yang lain disebutkan yang datang itu cuma 2 orang, Abu Bakar dan Jabir radhiyallahu an. Ketika menjadi makmum berdua, Nabi sedang dalam keadaan duduk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Abu Bakar dan Jabir untuk duduk. Jadi beliau duduk, makmum juga duduk. Tapi di hadis yang kedua tadi, posisi jamaah lebih banyak, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, di Masjid Nabawi. Maka ketika di Masjid Nabawi, maka teknisnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk, Abu Bakar berdiri di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga
Abu Bakar mengikuti salatnya Nabi, para makmum itu melihat posisi Abu Bakar yang mudah atau lebih mudah untuk dilihat, mengikuti gerakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Mari kita lihat bagaimana pandangan para mazhab terhadap dua hadis ini. Pandangan mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah sama. Apa itu? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jikalau imam mengimami dalam posisi duduk, maka makmum boleh bermakmum dalam posisi berdiri. Tinggal saja teknisnya disesuaikan seperti tadi. Jadi di dalam imamah ini ada dua orang, imam terbaik dan pendamping terbaik, Nabi SAW dan Abu Bakar. Sehingga kemudian meskipun imam dalam posisi duduk, tetap ada imam pendamping. Ya sebenarnya bukan imam juga, karena Abu Bakar mengikuti salatnya Nabi SAW. Tapi itu sebagai teknis agar kemudian jamaah yang di belakang bisa mengerti pergerakan Nabi SAW melalui pergerakan Abu Bakar As-Siddiq. Maka Syafi'iyah dan Hanafiyah berpandangan bahwa makmum tetap berdiri saat menjadi makmum meskipun imam dalam keadaan duduk. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Berbeda dengan mazhab Malikiyah. Dalam mazhab Malikiyah, maka ketika imam duduk, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka makmum duduk. Ketika imam duduk, makmum duduk. Bahkan dalam pendapat yang berbeda, mazhab Malikiyah menyebutkan bahwa orang-orang yang bisa berdiri di saat bermakmum bersama imam yang sedang duduk, maka sebenarnya seharusnya dia tidak bermakmum karena dia mampu duduk, karena dia mampu untuk berdiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mazhab Hanabilah menyebutkan bahwa bolehnya makmum berdiri di saat imam itu mengimami dalam keadaan duduk dengan dua syarat. Imam tersebut adalah imam tetap. Dan memang dalam kalangan jamaah saat sholat berjamaah itu dimulai, tidak ada yang mampu untuk menjadi imam. Maka imam dalam kondisi duduk pun dia boleh untuk menjadi imam. Maka makmum dalam mazhab Hanabilah boleh berdiri, karena yang menjadi imam itu adalah imam tetap dan bisa diharapkan kesembuhannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bapak Ibu, itulah fikih yang dipraktekkan di masa Nabi SAW, karena ternyata dalam sholat berjamaah Nabi SAW pernah imam dalam keadaan duduk dan sahabat juga diperintahkan duduk. Tapi di kesempatan yang berbeda, Nabi SAW juga pernah menjadi imam dalam keadaan duduk, tapi para sahabat dan makmum yang lain tetap dalam kondisi berdiri, dipandu oleh Abu Bakar As-Siddiq yang berdiri tepat di samping Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bisa menjadi tambahan khazanah keilmuan kita dalam salat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita untuk selalu hadir dalam majlis-majlis ilmu untuk menambah keilmuan, untuk memperkuat amalan kita yang selalu dibangun di atas ilmu dan dalil-dalil yang sahih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.